I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block word. Baik, materi pertama itu ada konsep fakta. Nah, fakta ini dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dan dikumpulkan atau dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin atau terpercaya. Kemudian fakta ini menunjuk pada kondisi yang khusus dan terbatas atau kurang berlaku secara umum. Kemudian pentingnya fakta ini dalam struktur ilmu pengetahuan karena fakta ini dapat membentuk suatu dan generalisasi. Kemudian kebanyakan fakta ini merupakan fakta bebas atau tergantung dari kemauan kita. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka sering disebut keras atau keras kepala, yang tidak bisa kita hindari karena fakta fisik ini kebanyakan bersifat bebas atau tidak hanya dari kemauan kita, tetapi juga bahkan dari eksistensi kita. Jadi fakta ini dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sehingga bisa diartikan bahwa fakta yaitu apa yang membuat pernyataan itu betul atau apa yang membuat pernyataan itu betul atau salah. Selanjutnya yaitu bagian B, data dan informasi. Data dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas keseharian. Meski keduanya merupakan unsur yang memiliki atau berfungsi menambah wawasan, tetapi keduanya memiliki perbedaan, di mana perbedaan tersebut terletak pada penggunaannya. Secara umum, pengertian data dapat dipahami sebagai fakta yang memberikan sebuah gambaran tentang keadaan maupun kondisi tertentu. Dari sebuah data kita dapat menganalisis, mendeskripsikan, dan menggambarkan sebuah keadaan di bidang tertentu. Adapun cara memperoleh data, yang pertama yaitu data primer, di mana data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Misalnya yaitu data hasil wawancara dan survei. Yang kedua yaitu data sekunder, di mana jenis data ini diperoleh dari sumber yang sebelumnya seperti data sensus penduduk. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Sinta Daming, yaitu berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data kuantitatif, merupakan jenis data yang diperoleh melalui survei. Umumnya data kuantitatif memuat jawaban berupa angka. Kedua ada data kualitatif, adalah jenis data yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, pengisian kuesioner maupun studi literatur, baik individu maupun organisasi. Memerlukan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya informasi memiliki peran penting dalam menentukan sebuah pilihan ataupun keputusan dan mendukung perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Menyadur dari buku Sistem Informasi Manajemen oleh Surya Dharma dan Triani Budiastuti, informasi dapat dipahami sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Menurut Tata Sutapei, dalam buku Konsep Sistem Informasi secara umum, informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama informasi strategis, yakni informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang kedua ada informasi taktis, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, misalnya informasi untuk penyusunan rencana penjualan dan sebagainya. Yang
ketiga ada itu informasi teknis, ialah jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Seiring berkembangnya kehidupan, informasi memiliki pengertian yang beragam. Umumnya, informasi dapat berupa hasil analisis, hasil kesimpulan, maupun hasil pengolahan sistem informasi berbasis komputer yang sifatnya lebih terstruktur. Adapun perbedaan antara data dan informasi, yaitu yang pertama ada ruang lingkup data, cenderung lebih detail bersifat teknis, sedangkan informasi lebih berujuk pada proses menghasilkan. Penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada namanya berdasarkan pola penerimanya. Data tak selalu bisa digunakan dan diterima penerima, sebab hal itu memerlukan pengolahan panjang, sedangkan informasi dapat langsung dipakai sekaligus diterima oleh penerimanya. Hal ini karena informasi telah melalui proses pengolahan data yang diterima dalam bentuk lebih sederhana dan dapat dimengerti. Ketiga ada namanya berdasarkan fungsinya. Data memiliki kategorisasi atau pengelompokan dengan bidang tertentu. Inilah mengapa data memiliki fungsi yang beragam, bergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Sementara itu, informasi memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan 6 karakteristik kualitas informasi. Yang pertama itu ada akurat, yang dimana informasi harus tepat dan tidak bias dan terbebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Kemudian sebuah informasi itu harus sesuai dan tidak ambigu ketika sampai ke penerima informasi. Kedua itu ada tepat waktu, yang dimana informasi harus sampai ke penerima dengan waktu yang tepat dan tidak boleh terlambat. Karena sebuah informasi yang tidak bernilai adalah informasi yang sudah usang. Kemudian ketiga ada verifikasi, yang dimana verifikasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menentukan apakah sebuah informasi layak disebarkan atau tidak. Keempat itu ada relevan, karena sebuah informasi yang baik itu informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, dan sebuah relevansi informasi terjadi ketika perbedaan yang didapat oleh orang satu dengan yang lainnya. Kelima itu informasi itu harus mudah dipahami, karena sampaikanlah informasi secara sederhana tetapi detail, dan ini yang paling penting diketahui oleh siapa saja demi menjaga kualitas informasi tersebut. Keenam itu netral, karena sebuah laporan atau informasi tidak boleh memiliki tendensius kepada salah satu pihak. Laporan harus tampak netral. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, blok masukan atau input blok. Input mewakili data yang masuk dalam sistem informasi. Input yang ini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dan serta semua pemakaian sistem. Nah, yang keempat itu blok teknologi. Nah, blok teknologi ini sama dengan toolbox dalam sistem informasi. Nah, kegunaan daripada toolbox ini untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, dan juga bisa menghasilkan dan mengirim keluaran untuk membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Nah, yang kelima itu blok basis data. Nah, blok basis data ini sama dengan database block. Database block ini merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan saling terhubung dengan satu sama lain yang tersimpan di perangkat keras komputer.
Yang keenam itu blok kendali atau blok kontrol blok. Nah, kontrol blok ini sama dengan pengendalian yang perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak komputer itu atau sistem itu langsung bisa cepat diatasi.